Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Fakta, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya, Abdullah Azam, yang hari ini membersamai pembahasan fakta, di mana fokus untuk membahas isu-isu terhangat, membedah secara mendalam, dan dan memberikan sudut pandang Islam. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sedang hangat ya, setelah beberapa waktu lalu kembali menjadi perbincangan di sosial media, salah satunya di berita tentang wacana datangnya guru asing ke Indonesia. Dan untuk membahasnya, insya Allah kita akan hadirkan guru kita yang pertama, Dr. Iwana Triutomo dari Direktur TVI. Assalamualaikum, Pak Iwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alhamdulillah. Azam. Siap, Kak Yana. Dan insya Allah akan bersamai Dr. Ahmad Sastra. Insya Allah beliau akan segera bergabung. Ya, pemirsa Fakta, sebelum dimulai silakan like video ini, share ke rekan-rekan, dan jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan Anda berupa komentar positif. Semoga itu menjadi jejak kebaikan bagi kita, insya Allah. Baik, langsung saja kepada Pak Dr. Yuwana. Nah, bagaimana nih Pak Dr. Yuwana memandang wacana ini nih? Ya, apakah sesuatu yang baik atau seperti apa nih? Bagaimana Pak Yuwana memandang? Ya, baik Bung Azam. Jadi saya mau izin untuk share screen ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi shrahli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel Fakta yang budiman, Bung Azam yang berbahagia, dan yang saya hormati Dr. Ahmad Sastra yang insya Allah sebentar lagi bergabung bersama kita. Screen saya udah kelihatan. Sudah, Ustaz. Baik, saya siapkan PowerPoint untuk kajian kita pada sore hari ini. Di balik usulan mendatangkan guru asing. Jadi memang beberapa pekan yang ini hangat di berita media massa tentang usulan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya, Bu Stella itu eh, mau mendatangkan guru asing untuk sekolah unggulan. Jadi ada apa gitu? Ada apa? Nah, baik kita lihat dulu informasi dari media massa seperti apa sebetulnya keinginan beliau mendatangkan guru asing itu. Ya, saya ngambil dari Tempo ya. Stella Christie, SMA unggulan Garuda akan datangkan guru asing. Informasi 10 Januari 2025, Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie mengatakan SMA unggulan Garuda akan mendatangkan guru dari luar negeri untuk mengajar di sekolah di SMA unggulan tersebut. Guru dari luar negeri itu akan memberikan wawasan untuk bisa menempuh pendidikan di universitas top dunia. Kami tetap ingin membawa guru-guru lokal, namun mungkin ada beberapa guru dari asing. Guru untuk bisa mungkin memberikan wawasan. Misalnya, Anda tertarik untuk ke luar negeri,
inilah yang terjadi, kata Stella di Jakarta pada Rabu 8 Januari 2025. Meski begitu, Stella mengatakan mayoritas pengajar SMA unggulan Garuda adalah guru nasional. SMA unggulan Garuda ini juga akan menggunakan kurikulum internasional. Bahasa laureat Stella mengklaim kurikulum ini memberikan 30% peluang lebih besar dibandingkan kurikulum lain untuk masuk universitas top dunia. SMA unggulan Garuda bertujuan supaya murid berpeluang lebih besar menempuh pendidikan tinggi di universitas ternama dunia. Karena itu penyusun kurikulum SMA unggulan Garuda itu meneliti kurikulum yang dikenal dan berpeluang meningkatkan kesempatan penerimaan universitas top dunia. Setelah diteliti kurikulum IB yang paling sesuai. Kurikulum Indonesia menurut Bustela secara konten memang memiliki banyak kelebihan. Ya kan udah bergonta-ganti kurikulum kan yang ada yang sering kita alami itu. Jadi kelebihannya gonta-ganti kurikulum itu. Namun Stella menilai kurikulum Indonesia tidak dikenal oleh universitas-universitas ternama di dunia. Ya karena nggak ada pijakannya. Jadi kurikulum IB ini ya dipertimbangkan secara mendalam dan akan dipakai. Gitu. Menurut Stella, Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, penggunaan kurikulum IB itu untuk mengoptimalkan upaya pemerintah membangun SMA unggulan Garuda. Dia tidak mau uang negara untuk membangun sekolah ini sia-sia. Stella mengatakan kurikulum IB juga akan memasukkan muatan lokal, misalnya mata pelajaran agama dan ekstrakurikuler lokal. Jadi menggabungkan kurikulum IB dan nasional, lokal dan interlokal gitu ya. Kemendikti Saintek sebelumnya merencanakan 4 daerah yang akan dibangun SMA unggulan. Ya, ini Pak Satrio yang kemarin juga lagi rame didemo oleh ASN-ASN-nya. Pak Satrio Sumantri Brojonegoro mengatakan program ini merupakan bagian dari percepatan pemerintah di bidang pendidikan. Ala kulli hal, Iwani filah rahmatullahi alaikum, kalau kita simak di berita ini di media massa itu sangat banyak sekali ya, misalnya di Detik itu video komisi 10 DPR dukung pertukaran guru asing di sekolah Garuda. Kemudian di KBR ID, di PPI tolak wacana datangkan guru asing sekolah Garuda. Ada yang menolak itu. Di PPI menolak. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menolak menyoroti rencana mendatangkan guru asing ke SMA Garuda. Kemudian di Mojokdoko, guru asing di SMA Garuda lelucon dunia pendidikan di awal tahun yang berpotensi jadi masalah besar di kemudian hari. Itu terus kemudian ada juga ini yang di Tempo yang tadi saya kutip tadi, Ketua Komisi 10 DPR dukung. Jadi terjadi pro kontra terhadap rencana mendatangkan guru asing ke sekolah Garuda SMA unggulan gitu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Ya itulah dunia pendidikan kita, fenomenanya seperti itu. Ada apa ini kan? Kenapa bisa harus mendatangkan guru asing? Terus bahkan kalau kita ingat ya sejak tahun 70-an itu juga menyekolahkan ke luar negeri. Ke, sampai ada isu mafia Berkeley itu kan karena mereka disekolahkan di Universitas Berkeley tentang eh, rancangan ekonomi, rancangan pembangunan di Indonesia dulu tahun-tahun Orde Baru, era-era Orde Baru tahun 90-an, 80, 90 ya, di era Presiden Soeharto itu. Yang kemudian reformasi tahun 2000, awal-awal 2000, 98, 99, 2000, terus kemudian muncul era Orde Reformasi sampai sekarang ini kemudian gonta-ganti kurikulum dan seterusnya. Ya kemudian pertanyaan mendasarnya itu ada apa? Kenapa harus begitu gitu loh? Itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum memang ini sifatnya problemnya sistemik ya, problem sistemik pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita itu
mau kemana, quo vadis ya. Sistem pendidikan kita itu quo vadis pendidikan kita mau dibawa kemana. Mendidik manusia itu oh, akan seperti apa gitu. Jadi akan dijadikan manusia benar-benar manusia atau akan dijadikan robot atau akan dijadikan apa tenaga kerja itu. Jadi itu terkait dengan dan filosofi mendasar pandangan tentang manusia. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa itu. Makanya kemudian eh, kalau kita nggak mengerti siapa kita sesungguhnya, who am I kita itu, siapa kita ini sesungguhnya, maka ya bisa jadi kehilangan jati diri kita. Mungkin juga rencana mendatangkan guru asing itu karena tidak percaya diri dengan pendidikan di dalam negeri kita, tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi percontohan gitu kan. Apalagi kalau kita lihat beliau ini Bu Stella ini kan kepakarannya ada di brainwash ya, kepakaran di brainwash. Brainwash itu cuci otak ya. Cuci otak, bahasa bahasa sederhana cuci otak. Kalau cuci otaknya itu dengan air yang suci mensucikan, ya insya Allah bisa suci. Tapi kalau cuci otaknya itu dengan air yang tidak suci, tidak mensucikan, ya akan kembali kepada jatuh pada lubang yang sama itu. Kenapa? Karena selama ini kan memang seakan-akan metode ilmiah itu sebagai satu-satunya alat atau metode untuk menemukan kebenaran. Padahal ini jelas sekali menjadi dogma baru. Kalau manusia itu dididik dengan pola dogma, berarti itu bukan pendidikan, dia pencekokan, dia pencengkokan, dicekoi gitu loh, dipaksa memakan ini. Jadi bukan manusia. Manusia itu bisa tumbuh normal menjadi manusia, bahkan menjadi manusia sejati. Bukan manusia jadi-jadian ketika proses berpikirnya itu tidak dengan dogma, tidak dipaksa untuk menerima satu-satunya metode kebenaran metode untuk mendapatkan kebenaran itu dengan metode ilmiah itu bukan. Apalagi kalau kita lihat ya metode ilmiah itu kan apa digebiah uyah kalau orang Jawa bilang itu digeneralisir sampai untuk mengukur semua objek yang bisa diindera maupun yang tidak bisa diindera dipakai itu. Makanya kemudian dengan mengundang guru dari asing yang nggak jelas apa latar belakang, nggak jelas keimanannya, ini kok semakin menjadikan sekulerisme itu semakin kafah itu. Yang negeri kita ini baldatun, harapannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Justru dengan gonta-ganti kurikulum, justru dengan bahkan mendatangkan guru dari asing itu sekulerismenya itu semakin kafah, sehingga semakin jauh panggang dari api. Harapannya menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, subur makmur kerto raharjo, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu jauh panggang dari api, semakin apa jauh dari cita-cita itu gitu loh. Artinya sebaliknya sekulerisme itu semakin kafah di negeri kita ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat ya tingkat pendidikan yang ada di negeri kita ini, bahkan di dunia ini, itu memang tiga jenjang pendidikan ya S1, S2, S3. Nanti pun SMA unggulan, alumni-alumni SMA unggulan kalau kemudian dia dididik oleh guru asing atau dididik dengan pendidikan yang tidak mencerdaskan dengan dogma-dogma baru, misalnya dengan apa brainwash gaya baru meskipun substansinya adalah sekulerisme misalnya, akan sama, akan jatuh pada tingkat pendidikan seperti ini, pada pada apa karakter tingkat pendidikan seperti ini. Jadi S1 itu memang sifatnya karakternya itu luas gitu. Jadi hampir semua pengetahuan dasar itu diberikan di S1, pengantar-pengantar, pengantar sosiologi, pengantar kalau di ekonomi, pengantar manajemen, apa pengantar akuntansi dan lain sebagainya itu di S1 sifatnya umum. Kemudian di S2 agak mengkerucut begitu, tapi begitu S3 semakin detail, semakin mendalam, justru sebetulnya semakin kecil, semakin sempit, meskipun secara metodologi kuat ya. Tapi karakter pengetahuan yang apa yang mengkerucut itu justru malah membuat sempitnya pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bukan orang itu semakin
tahu, bukan orang itu semakin bijak, bukan orang itu semakin memiliki wisdom yang kuat itu, tapi justru sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan itu semakin mengkerucut, semakin mendetail, semakin sempit. Kalau berenang ya, berenang di lautan atau di samudra atau di danau misalnya, di air kedalaman semakin dalam itu kan semakin gelap itu, sehingga nggak kelihatan. Ini bertentangan, bertolak belakang dengan karakter tingkat pendidikan di dalam Islam. Justru orang semakin tinggi ilmunya, semakin mendalam ilmunya, semakin takwa, semakin imannya semakin kuat, ilmunya semakin bermanfaat, bisa diamalkan, itu semakin memberikan solusi dalam problematika kehidupan, karena dia di level mujtahid, apalagi mujtahid mutlak. Nah, sekarang ini banyaknya problem-problem yang menumpuk di dunia pendidikan maupun di perekonomian maupun di kehidupan masyarakat yang ada, di sosial, budaya, di macam-macam kehidupan ini. Kenapa? Karena semakin banyaknya orang pinter yang semakin mendalam, tapi tidak memberikan solusi dalam kehidupan ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena basis pendidikan yang sekuler, basis pendidikan yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Padahal jelas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk menjadi orang pinter, bukan untuk menjadi orang yang kaya, bukan untuk menjadi orang yang berjabat, bukan. Itu. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali, untuk mengetahui sangkan paraning dumadi begitu. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum. Karena itulah kalau kita pelajari lebih detail ya, ilmu dan tingkat pendidikan yang tadi saya jelaskan itu, tingkat pendidikan yang diberikan pada perguruan tinggi itu hanya terkait dengan epistemologinya ilmu. Jadi makin tinggi tingkat pendidikannya, memang makin mendalam epistemologi ilmu yang harus dikajinya. Wawasan ilmunya makin menyempit ya, tetapi ya tadi ironis, memang semakin tinggi, semakin dalam itu semakin sempit ya. Meskipun metodologi ilmiahnya makin mendalam. Namun tidak sampai menyentuh landasan ontologis ilmu, tidak sampai mendapat ontologis ilmu sangkan paraning dumadi itu tidak mendapatkan porsi pembahasan yang mendalam. Kenapa? Karena ketika sudah masuk ranah itu, ranah tanah ontologis ini, mereka biasanya terjebak pada ketakutan-ketakutan pada dogma. Kan itu dogma. Kalau sudah bicara agama, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, tentang neraka, itu dihindari. Kenapa? Karena sudah masuk ranah dogma. Kalau sudah masuk ranah dogma, ini tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dianalisis karena sudah dogma, sudah tinggal diyakini saja. Sehingga keyakinannya yang ada pada umat yang kemudian berbasis tingkat pendidikan yang ada di dunia sekarang ini, ya kemudian keimanan yang tidak merasuk di dalam hati, tidak sesuai dengan fitrah manusia, bahkan tidak rasional begitu. Harusnya itu dibongkar. Metode ilmiah itu harus dibongkar, didudukkan pada proporsi yang tepat, didudukkan pada tempat yang tepat. Posisinya itu, metode ilmiah itu cabang dari metode rasional. Dari berangkat apa itu berpikir, what is a things, apa itu mahwal fikr, berangkat dari definisi yang sifatnya ontologis itu. Bahkan mengapa, pertanyaan mengapa itu perlu kita kembangkan di studi-studi yang ada, pada skripsi, pada tesis, disertasi. Pertanyaan mengapa itu sangat ditakuti oleh para intelektual. Kenapa? Karena pertanyaan mengapa itu pertanyaan yang menggugat ontologis keilmuan sebetulnya. Mengapa itu? Biasanya pertanyaan itu kalau nggak apa, ya bagaimana. Jadi pertanyaan sifatnya hanya pada aksiologis atau epistemologis. Kalau pertanyaan sifatnya ontologis, pertanyaan mengapa itu betul-betul ditakutkan. Kenapa? Karena pertanyaan mengapa itu sudah bahkan sampai pada ketuhanan, sampai pada keimanan. Mengapa kita beriman? Mengapa kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menciptakan manusia, alam dan kehidupan seterusnya itu. Jadi ini sangat menarik sekali kalau kita harus sampai pada dataran yang lebih ontologis. Yang ini tidak ada di dunia pendidikan sekarang itu.
S1, S2, S3 pun bahkan sampai pada dataran ontologi keilmuan itu tidak ada. Yang ada karena dogma baru tadi yang saya sebutkan menganggap metode ilmiah itu satu-satunya metode untuk mendapatkan kebenaran. Padahal itu dogma baru. Kalau brainwash yang dilakukan oleh Ibu Menteri Stella, ya Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains itu dengan brainwash karena beliau ahli dalam brainwash, maka brainwash itu brainwash semu sebetulnya, bukan brainwash yang sesungguhnya. Cuci otak ya, digunakan untuk mencuci itu bukan air yang suci mensucikan, tapi air yang kembali menjadi butek itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Karena itulah perlu ada pemetaan masalah untuk menemukan solusi, strategi solusi ini perlu ada pemetaan masalah, problem mikro ya, maka solusinya level mikro. Kemudian muncul problem tingkat makro, solusinya level makro, muncul problem tingkat global, solusinya pada level global. Jadi problem ini sebetulnya sudah sangat mengglobal. Problem pendidikan ini ada di mana-mana, tidak hanya di negeri kita ya. Meskipun di negeri kita juga sangat banyak, misalnya perilaku mahasiswa, perilaku siswa, perilaku anak yang melawan orang tuanya, anak yang melawan gurunya, itu kan sifatnya problem mikro dan itu bisa disadarkan dengan misalnya dengan nasihat misalnya dengan solusi level mikro juga. Jadi segini dihadapi segini begitu. Tapi ingat problem mikro itu akan memunculkan di level makro. Kenapa? Karena akan dipengaruhi oleh problem makro, termasuk kebijakan usulan atau wacana untuk mendatangkan guru dari luar negeri dari asing ini kan sebenarnya problem makro ya untuk memberi solusi problematika kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya di negeri kita ini di Indonesia ini problem makro solusinya mendatangkan guru dari luar negeri dari asing. Padahal ini problemnya tidak hanya Indonesia, problem di negeri-negeri yang lain juga mengalami yang sama karena sifatnya global, problem global ini. Nah, maka kemudian memang solusinya harus solusi global. Globalisasi yang kemudian berdinamika ya dari klasik terus kemudian neoklasik kemudian muncul teori-teori makro teori-teori Keynesian yang makro terus kemudian bahkan sampai sekarang itu teori mikro makro itu sudah sebetulnya sudah larut ya sudah kadaluarsa. Sekarang itu globalisasi itu sudah mencengkeram sendi-sendi, tidak lagi tidak lagi tapi hegemoni, tidak lagi mendominasi ya, tapi menghegemoni. Kalau dominasi itu yang didominasi masih terasa bahwa ada penjajahan di balik dominasi itu. Tapi kalau hegemoni sudah tidak terasa lagi. Orang yang dijajah sudah tidak lagi terasa sebagai orang yang dijajah, tapi ya sudah sebagian-bagian dari menikmati hasil penjajahan itu. Kan aneh juga ya, tadi saya diskusi di grup intelektual, salah satu grup WA intelektual, ada katanya penelitian BRIN tidak bisa malah dipatenkan. Lalu terus gimana penggunanya? Itu terus saya komentar, ya itu karena mental terjajahnya itu sudah akut tuh itu. Makanya kemudian kita harus kembali kepada solusi Islam yang sifatnya ideologis, yang sifatnya global, sifatnya mendasar, fundamental, bahkan radikal dalam arti yang sesungguhnya ya, yang betul-betul mendasar, sehingga kemudian sistem pendidikan Islam itu memang betul-betul bisa kita rasakan dari mana, untuk apa, akan kemana. Tiga pertanyaan mendasar ini harus bisa terjawab dengan jernih, dengan mustanir, dengan cemerlang, sehingga kita bisa menemukan sangkaning paran dumadi, itu menemukan hakikat ma'rifatullah, bisa menjadi manusia sejati, bukan hanya manusia jadi-jadian. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum, kalau kita potret misalnya secara umum, orientasi pendidikan sekarang ini sifatnya sekuleristik, ya, terpisah antara ilmu agama dengan ilmu kehidupan. Ya, kalau mau belajar agama ke pesantren-pesantren, kalau mau belajar pengetahuan umum ya ke sekolah-sekolah, itu terpisah. Nah, terus kalau agama dengan ilmu kehidupan itu dipisah, jadilah kepribadian yang terpisah juga. Ada split personality, ada kesenjangan dalam kepribadian itu. Di depan ya ya, tapi di belakang ternyata ada pengingkaran. Naudzubillah min dzalik. Itu harusnya apa? Ada integrasi keilmuan, orientasi pendidikan itu harusnya integral yang kemudian menyatu antara ilmu kehidupan dengan ilmu agama,
menyatu sehingga manusia itu memiliki sasiah yang mutamayizah, sasiah yang unik, sasiah yang memang betul-betul integral, pola pikir Islami, pola sikapnya pola sikap Islami. Harusnya dialihkan dari orientasi pendidikan yang sifatnya sekuleristik itu menuju orientasi pendidikan yang sifatnya integral. Seperti ini tidak harus pergi ke luar negeri untuk mencari guru-gurunya. Di Indonesia saja sudah sangat banyak. Di negeri kita ini sudah sangat banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang tafakuh fitin, orang-orang yang pakar dan betul-betul smart, betul-betul dia memiliki keahlian yang takwa yang memang diorientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iwani Ifillah rahmatullahi alaikum, terakhir bagaimana pendidikan dalam Islam? Pendidikan dalam Islam itu yang jelas bukan karbitan ya, bukan baru baru beberapa hari muncul di permukaan di publik langsung tiba-tiba jadi wakil presiden, itu kan karbitan, itu namanya naudzubillah semana, bukan begitu ya. Jadi pendidikan dalam Islam itu secara umum ada dua tingkat pendidikan ya, level pendidikan. Yang pertama pendidikan dasar at-ta'lim al-madrasi. Kemudian yang kedua, taklim al-ali, perguruan tinggi. Jadi di pendidikan dasar ini memang orientasinya membuat matangnya peserta didik, membuat matangnya siswa, membuat matangnya santri-santri untuk memiliki sahsiah Islamiyah, untuk memiliki kepribadian yang matang sampai pada usia balik ya, sampai pada usia balik. Maka kemudian jangan heran kalau di sejarah Islam dulu banyak sekali pemuda-pemuda yang usia belum sampai 20 tahun sudah menjadi cendekiawan, bahkan sudah menjadi panglima perang. Itu banyak sekali kita temukan sejarah-sejarah gitu. Bagaimana bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana juga eh, Muhammad Al-Fatih, itu sangat banyak kita temukan. Baru kemudian di level pendidikan tinggi, sebenarnya ini level disebut pendidikan tinggi itu pasca balik sebetulnya ya. Mereka sudah siap untuk menjadi pakar, menjadi ahli, expert dalam bidangnya, apakah insinyur, apakah kesehatan, apakah apakah apa bahkan juga mujtahid kalau dalam fikih ya begitu. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Azam. Terima kasih. Alhamdulillah ini Ustadz Dr. Ahmad Sastra juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Dr. Ahmad Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat dikit. Alhamdulillah. Baik, Monggo terima Mas kasih. Azam. Ya, ya. Ya, Terima kasih Pak Dr. Duwana. Selanjutnya kita ke Pak Ahmad Sastra. Nah, bagaimana nih melihat wacana datangnya dokter asing di negeri ini ya? Kira-kira manfaat apa yang ingin diambil? Apakah manfaat tersebut bisa menutupi mudaratnya? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak terlambat. Terus saya mendengarkan dari Pak Dr. Yuwana udah sangat lengkap ya. Jadi celahnya udah nggak ada nih kalau saya ngomong. udah penuh ya, udah sampai kepada solusi ya. Eh, Mungkin saya mau mulainya ya, saya mengambil dari sisi yang lain supaya nanti ada kelengkapan lah ya. Mungkin begini, jadi eh, bagaimana sih sebenarnya basis analisa terhadap problem pendidikan di negeri kita itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan itu, gitu ya. Jadi kalau yang disampaikan Ustaz Juwana itu kan sangat ideal di dalam Islam kan ya. Nah, sementara Dr. Stella kan pasti beda lagi berpikirnya gitu kan ya. Kalau kita lihat pasti seperti itu gitu ya. Jadi ketika paradigma sekularistik ini yang tadi ya, yang apa namanya berpikir ilmiah itu kemudian menjadi semacam panglima yang nanti dihubungkan dengan kompetensi, juga dihubungkan dengan dilingkan dengan kerja gitu ya, terus kemudian mengabaikan ontologi tadi, bagaimana hubungan siswa ini dengan Tuhannya. Memang kalau seperti itu maka eh, solusi-solusi atau usul-usul di dalam pendidikan yang saya lihat juga tambal sulam itu saya lihat sebagai
kebijakan yang parsial dan kemudian tidak juga memberikan solusi yang komprehensif gitu. Nah, misal seperti sekarang ini kan kalau mau bicara tentang mendatangkan guru asing itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat kritik-kritiknya dari masyarakat itu kan eh, diskriminasi, nanti ada kesenjangan guru, bahkan ada yang nyinggung juga tentang gaji guru di Indonesia ada yang bahkan cuma 100.000, kalau orang asing itu mungkin besar. Kan akhirnya respon masyarakat juga bukan respon fundamental juga kan pada akhirnya kan ya. Jadi kan jadi muter-muter aja kan ya. Tapi itu sebenarnya bisa kita evaluasi ketika ada basis R&D-nya dulu, misalnya ada riset dan development, ada semacam sosialisasi yang komprehensif dulu, misalnya itu kan terus dihubungkan juga misalnya dengan apa namanya peta jalan pendidikan nasional itu seperti apa, terus yang kemarin itu evaluasinya apa. Kalau ini nggak ditampilkan, terus tiba-tiba bicara soal guru asing, ini kan eh, kayak kalau kalau namanya ada pejabat tuh kalau nggak ada proyek itu kan nggak kerja jadinya kan gitu ya. Nah ini kan eh, akhirnya ya eh, akan kontroversial terus gitu. Akan kontroversial. Coba kalau kita tanya pakai ontologi misalnya, kenapa guru asing? Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan Indonesia yang mengirimkan guru ke luar negeri? Kan gitu kan kita nanya kenapa juga kan tadi Ustaz Juwana sempat menyinggung sedikit tentang semacam tidak percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kalau mendatangkan guru asing dengan asumsi dia itu lebih berkualitas, misalnya berarti di dalam nggak berkualitas loh. Loh, padahal kita kan merdeka udah bertahun-tahun. Kan begitu kan akhirnya. Jadi kan seolah-olah ini semacam kegagalan membangun sumber daya manusia yang namanya guru. Padahal di dalam pendidikan kan guru itu menjadi posisi yang sangat strategis. Banyak orang-orang yang tadi disebutkan oleh Ustadz Juwana tadi itu kan juga salah satu faktornya itu kehebatan gurunya kan ya Muhammad Al-Fatih itu kan karena kehebatan gurunya kan gitu kan. Nah, nah karena itu saya kira kebijakan-kebijakan yang muncul setiap pergantian menteri ini nampaknya tuh tambal sulam gitu. Kenapa tambal sulam? Ya tadi mungkin dari sisi fundamentalnya itu yang bahkan juga pernah mendapat kritik dari Rocky Gerung kan ya. Rocky Gerung itu kan mengkritik bahwa bangsa ini tidak punya sejarah moral yang mendasari sistem pendidikannya gitu. Ya kalau kita sebagai seorang muslim ya jelas gitu ideologinya itu ideologi sekuler yang itu juga sangat bermasalah karena pada faktanya hari ini kan melahirkan problem-problem moral di masyarakat. Apa moral kemudian tidak penting kan gitu kan ya. Nah karena itu kalau kita coba lihat juga sejarah ya saya kalau lihat dari beberapa masukan masyarakat itu kan seolah-olah itu kan diskriminasi apa namanya apa istilahnya hanya sekolah tertentu itu kan ya padahal kalau mengikuti misi bangsa ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Eh, Siswa itu berhak semua mendapatkan pendidikan kan begitu kan ya. Nah tapi kalau kita lihat dulu ya di dalam sejarah itu yang namanya politik etis itu ya di zaman Belanda itu bang sudah memulai juga tuh yang namanya sekolah-sekolah elit gitu ya, sekolah untuk orang elit, sekolah untuk rakyat jelata, sekolah rakyat, ada lagi sampai hari ini kemudian ada swasta, ada negeri gitu, kemudian ada juga dua dua kementerian yang mengurus pendidikan, jadi dualisme, ada Kementerian Agama yang mengurus pendidikan Islam, karena dulu pesantren-pesantren itu di zaman Belanda kan kiai-kiai pada kabur tuh ke hutan-hutan untuk bikin bikin sekolah, bikin pesantren. Jadi sudah ada diskriminasi sejak zaman Belanda yang namanya politik etis itu ya. Nah ini kan ada juga yang menyinggung ke situ.
Sehingga itu yang namanya sekolah Garuda yang gurunya dari luar negeri itu adalah sekolah orang-orang kaya misalnya gitu, sekolah orang-orang elit. Nah ini kan eh, yang disampaikan Menteri Dasar dan Menengah kan apa pendidikan bermutu untuk semua kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya jauh lebih lebih bagus kalau mengevaluasi itu dan memberikan satu analisa fundamental terhadap keseluruhan perjalanan pendidikan di negeri kita ini. Kan kalau kita lihat yang namanya komponen sistem pendidikan itu kan guru hanya sebagai salah satu dari 8 komponen kan ya. Ada visi, misi, tujuan, ada kurikulum, ada metode, ada siswa, ada guru itu sendiri, kemudian ada biaya, kemudian ada sarpras. Jadi ada 8 komponen sistem pendidikan. Guru itu hanya salah satu. Jadi mestinya yang namanya analisis R&D itu ya, itu memang dilihat dulu secara global, walaupun bisa juga kita anggap ini sebagai langkah-langkah yang apa namanya terlambat juga karena kenapa sih kalau setiap ganti menteri itu kok pasti ribut kayak seolah dari nol lagi, nanti guru bingung lagi, nanti kurikulum baru lagi guru bingung lagi yang kemarin juga belum paham katanya gitu kan, terus aja nanti kalau 5 tahun besok udah puyeng lagi gitu kan. Nah ini satu pengelolaan pendidikan yang menurut saya sih eh, ada kesalahan paradigma gitu. Ada sih kata saya sih belum tahu persis ya katanya di Malaysia itu yang namanya pendidikan itu tidak masuk kepada kementerian yang itu jabatan politik gitu, tapi dia itu settle terus menerus gitu. Jadi dia tidak dimasukkan di dalam struktur kementerian sehingga dia melihat pendidikan itu sistem pendidikan itu dalam jangka panjang. Pemerintah itu tinggal mensupport aja. Saya juga dengar walaupun datanya saya belum tahu, Malaysia itu mau belanja buku aja miliaran itu kan, belanja buku itu miliaran. Jadi dia tidak terikat langsung dengan pemerintahannya itu dalam artian dia terus menerus lembaga itu untuk mengkaji tentang pendidikan karena dia pendidikan itu kan investasi jangka panjang. Kalau hari ini kita inilah kalau hari ini kita membuat visi bangsa ini membuat visi tentang pendidikan hari ini misalnya, itu artinya kalau mau mendapatkan hasil yang namanya generasi itu kan mungkin 25 tahun ke depan baru terasa. Nah, kalau pergantian menteri, pergantian kebijakan seperti ini per 5 tahun, wah berantakan dong pendidikan kalau begitu. Apalagi Apalagi tadi Ustadz Yuwana, saya sepakat banget ya, apalagi kalau kemudian basis paradigmanya aja sudah salah jalan. Peta jalannya ini kan jalan sekularisme yang sejak awal bahwa eh, bangsa ini tidak didekatkan tadi misalnya kayak pendidikan pendidikan dasar tadi Al-Madrosi tadi bagaimana mengantarkan anak-anak itu menuju balik itu dari balik itu setelah balik pasca balik itu bagaimana dia kiprahnya dan yang masa balik itu kan nanti hubungannya dengan keimanan, ketakwaan, baru sayan kan ini kan kerangka ini kan nggak pernah didiskusikan kan di dalam diskursus pendidikan di negeri ini. Kayak yang muncul tuh parsial-parsial aja, eh, apa namanya proyek-proyek aja karena udah jadi menteri. Kan apalagi kalau kita bicara hierarki ilmu, kan gitu ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu berarti semua siswa itu mendapatkan pelajaran itu, terutama hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan tadi kan, yang mengapa kita harus hidup di dunia ini, kita apa sih tujuannya gitu kan. Terus kalau begitu setelah di perguruan tinggi ketika dia menjadi seorang insinyur dia tahu jadi dia insinyur itu ilmunya untuk apa, ya kan untuk peradaban. Pendidikan itu kan investasi jangka panjang untuk peradaban bangsa. Kalau pendidikan Islam ya untuk peradaban Islam, dan peradaban Islam itu kan sebenarnya apa namanya universal dalam arti kebaikannya itu bersifat universal. Jadi siapapun akan mendapatkan kebaikan dari Islam itu.
sebaliknya, ya pendidikan sekuler hari ini kan kalau kita rasakan itu bahkan merugikan banyak orang. Hampir semua orang tuh rugi, masyarakat jadi bingung. Bahkan mohon maaf ya, bahkan orang tua tuh mau menyekolahkan anak di pesantren aja ragu-ragu sekarang ini. Di pesantren loh, ragu-ragu. Apa di sekolah umum, nggak tahu nyampe sekolah apa enggak, di tasnya dicek ternyata senjata tajam, atau berangkat tawuran. Ketika dalam level lomba-lomba juga belum begitu membanggakan juga di negara kita ini. Jadi kan ini satu kompleksitas yang nggak mungkin diurai itu hanya dengan misalnya mendatangkan guru dari asing, dan itu tidak dibikin deskripsi yang komprehensif juga, kecuali hanya bahwa kurikulumnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan global. Hal seperti ini memang akan membingungkan rakyat juga, membingungkan para guru juga. Eh, apa namanya, setelah itu bagaimana? Nah, makanya kan muncul kan apa namanya, eh, kritik-kritik dari masyarakat, penolakan-penolakan itu kan eh, jadi jadi kebijakannya juga sebenarnya nggak tepat, penolakannya juga, analisisnya juga nggak tepat juga kan akhirnya. Akhirnya kan yang diomong tuh lah nanti guru guru aja gajinya kecil, dia ntar gede dong kalau dari asing. Jadi ya hanya sebatas itu juga menganalisanya. Coba kalau dosen-dosen guru-guru seperti Ustadz Yuwana semua cara membuat analisa terhadap sistem pendidikan negeri ini kan selesai. Cuma kan yang seperti Ustadz Yuwana ini berapa sih dari 10.000 guru itu berapa gitu. Ini kan ada satu kesenjangan luar biasa yang sepertinya masih butuh waktu panjang, tapi waktu panjang itu bisa kita tempuh kalau kita tuh memang melakukan langkah menuju sana gitu. Kalau kita 1.000 langkah, kita harus, kalau kita mau sampai kan satu langkah pertama dulu. Benar, tapi langkah pertama itu menuju yang 1.000 itu. Lah ini 1.000 langkah, memulai satu langkah, harusnya ke utara, dia ke selatan. Dia kan nyampe juga. Jadi ide Ustadz Juwana ini terlalu mahal, sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga. Tapi Pak Abdul Muti denger nggak nih? Profesor Stella denger nggak gitu? Pak Prabowo denger nggak ini? Oke denger, paham nggak? Paham, mau dijalankan apa enggak? Bukankah kita ini tujuan utama kita mengabdi kepada Allah, menjadi khalifah-khalifah di muka bumi untuk menjaga alam semesta ini, menjaga manusia. Kan kan memang seperti itu kan ya, misi kehidupan manusia pada umumnya itu kan begitu. Cuma masalahnya yang punya konsepsi yang presisi tentang tentang misi itu ya Islam kan, itu kan sebenarnya kan ya. Nah, kalau kalau kita lihat Kementerian Agama sendiri ketika mengelola pendidikan itu kan merujuknya juga ke Kementerian eh, Pendidikan kan. Nah, jadi di sini eh, memang mestinya yang namanya mendatangkan guru asing itu eh, harus dipahamkan dulu secara komprehensif apa sih maksudnya, basis analisanya apa, sehingga nanti ini tidak kemudian menjadi gaduh lagi kan ya. Kalau udah gaduh gini kan udah ribet lagi, boro-boro nanti selesai urusan bangsa yang sangat kompleks ini, kecuali hanya ada diskursus yang juga tidak produktif gitu. Kita bahagia banget ya kalau pemerintah itu kemudian punya apa namanya, pemikiran-pemikiran ideologis gitu ya, cara menganalisa persoalan tuh dengan sudut pandang yang jelas, sudut pandang Islam, sehingga solusinya juga fundamental juga, walaupun nanti capaiannya itu jangka panjang, tapi langkah awalnya sudah jelas. Ini kan jadi aur-auran tuh, kalau bahasa orang Parung itu aur-auran gitu. Jadi intinya tidak akan menyelesaikan masalah juga, malah
kritik-kritik itu ya sebenarnya sesuai dengan kebijakan sih, nggak menyelesaikan masalah dua-duanya, tetapi kritik itu, masyarakat mengkritik itu udah sesuai dengan kebijakan yang ada ini. Jadi dua-duanya juga nggak menyelesaikan masalah, kalaupun didatangani nggak menyelesaikan masalah. Kritik masyarakat juga kalau saya baca-baca juga nggak fundamental juga kan gitu kan. Nah karena itu eh, basis analisa terhadap problem pendidikan di negeri ini itu harus ditata dulu dengan sangat baik. Kalau kita terus memelihara pola pikir hanya saintifik tadi, kemudian juga sangat sekuleristik dengan asumsi bahwa negeri kita itu beragam, sementara di sekolah-sekolah Islam juga gamang juga, maka kebijakan yang sifatnya parsial itu mungkin ada dua kemungkinan besar. Pertama, tidak juga menyelesaikan persoalan pendidikan di negeri kita. Yang kedua, sangat mungkin seperti tradisi biasanya bahwa yang namanya kementerian itu kan harus ada proyek-proyek gitu ya. Jadi proyek itu kan, jadi kalau udah proyek parsial 5 tahun, setiap 5 tahun, ya wes lah gitu. Kalau bahasa orang Jawa, ya wes guys, wes jelas juntrungannya kan ya akhirnya kan. Nah, saya kira itu mungkin sebagai ini aja lah, sebagai uh, sedikit melengkapi lah yang memang sudah lengkap, bahkan ada PowerPoint-nya. Ini saya nggak pernah bikin PowerPoint nih Ustaz Juwana nih, sempat. Mungkin itu dulu sementara Mas Azam untuk memantik sedikit diskusi kalau ada. Ya, terima kasih. Insya Allah. Mungkin menarik ya membahas pendidikan ya di mana isunya tidak pernah berakhir. Mungkin terakhir mungkin karena waktu sudah membatasi kita, closing statement dari pertama Ustadz Yuwana dulu, bagaimana harapannya nih pendidikan Indonesia ke depan silahkan. Ya, karena ini memang problemnya sistemik ya, Mas Azam ya, Ustadz Dr. Ahmad Sastra ya. Jadi tentu kita harus ingat ya, apa kembali kepada Allah, pada sangkan paraning dumadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, ayat dari ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 96 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna anal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi yang bisa kemudian kita keluar dari sekian numpuknya problematika kehidupan di dunia ini termasuk di negeri kita ini adalah hanya dengan keimanan semata. Walau anna alal qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi dua-duanya ini, iman dan takwa ini harus senantiasa melekat dalam diri kita. Apalagi kita ini seorang muslim, apalagi negeri kita ini juga negeri muslim yang sudah jelas termaktub ya, nomenklaturnya itu ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas sekali ya. Negeri kita ini merdeka dengan teriakan takbir Allahu Akbar menggema dari atas Hotel Yamato oleh Bung Tomo di Surabaya itu. Kemudian ada resolusi jihad, terus kemudian bahkan hari santri itu berangkat dari sejarah resolusi jihad itu, maka eh, memang harus bersyukur yang tepat, bersyukur yang betul-betul seperti syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu kan amalia takwa kan, amalia takwa, tapi takwanya tidak takwa yang semau sendiri. Kalau semau sendiri itu bukan takwa namanya. Takwa itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya dalam konteks negeri kita yang negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, terus kemudian secara sejarah sebetulnya kita memiliki sejarah Islam yang kuat, kesultanan-kesultanan dan lain sebagainya. Di closing statement saya
saya mengajak kembali, menghimbau kembali, ya Allah ya kuatkanlah kami itu untuk beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi jangan gemang, jangan bimbang, jangan ragu. Seandainya kita mau mengambil jalan Islam, ya beberapa kali sudah teman Pak Presiden juga menunjukkan kesukaannya terhadap ke apa apa eh, kesukaannya terhadap Turki Utsmani apa itu jelas sekali ya. Terus kemudian di pertemuan di 8 kemarin juga menyeru agar umat muslim sedunia bersatu. Itu sebetulnya semoga itu menjadi tanda-tanda yang kemudian pertolongan Allah itu masih kuat di negeri kita ini. Jangan sampai kemudian dalam waktu yang sejenak, naudzubillah min dzalik, gara-gara lalai itu, naudzubillah min dzalik ya, itu kayak Los Angeles yang kemudian tidak beberapa lama kemudian jadi api yang terbakar, yang kemudian menjadi siksaan kayak gitu. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung dari azabnya Allah. Maka kemudian eh, ayo kita kembali kepada Allah. Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ditinggalkan, ya direm lah, direm, atau kemudian jangan dilakukan, jangan diteruskan. Itu kita kaji dulu, misalnya kebijakan usulan untuk mendatangkan guru dari luar negeri tadi, mau ya dikaji dulu tujuannya untuk apa. Kalau kurikulum sekedar kurikulum, kurikulum itu juga eh, perlu dikaji betul sangkan paran itu sebetulnya untuk apa tuh pendidikan kita ini itu. Mungkin itu Bung Azam ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, Terima kasih. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Dr. Iwana. Selanjutnya Pak Dr. Ahmad Sasra, silakan closing Baik, statement-nya. singkat aja. Pertama, problem sistem pendidikan kita itu ada di kelemahan paradigmanya, dan ini sudah banyak mendapatkan kritik juga. Padahal pendidikan itu adalah investasi jangka panjang, investasi apa namanya peradaban sebuah bangsa gitu ya. Maka ketika ini di awal ini sudah tidak clear, maka kebijakan itu sifatnya akan parsial, sebagaimana kebijakan atau usul untuk mendatangkan eh, guru dari luar negeri ini bukan kebijakan fundamental tapi parsial. Karena parsial, alih-alih akan menjadi solusi bagi sistem pendidikan nasional, justru akan menimbulkan masalah yang baru. Itulah kemudian menimbulkan kritik-kritik dari masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih semuanya, Ustadz Juwana dan Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Dr. Iwana dan Pak Dr. Ahmad Sasra, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih juga kepada pemirsa Fakta Channel dimanapun Anda berada. Semoga banyak hikmah untuk dari pembahasan kita ini. Akhir kata kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.